Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Socialpreneur itu jantungnya itu empati ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pengusaha atau entrepreneur tapi mempunyai impact atau manfaat untuk sosial masyarakat luas dan sebenarnya juga lingkungan hidup ya. Jadi sebenarnya ini lebih multidimensi karena bukan saja target ekonomi tapi juga target sosial dan lingkungan hidupnya harus dihitung. Yang menarik di Indonesia ini sebenarnya peluang untuk socialpreneur ini jauh lebih besar daripada negara lain karena apapun yang dihasilkan itu impact-nya selalu akan terasa sosialnya lebih besar karena memang yang membutuhkan itu kan lebih banyak. Nah, pada zaman krisis seperti ini, di mana krisis yang tadi disampaikan Bang Sandi, krisis kesehatan, ini krisisnya kan multidimensi. Jadi bukan saja ekonomi, tapi juga kesehatan. Dan kesehatan itu kan mulanya dari fisik, tapi juga psikologis. Tapi di balik tantangan itu, ya peluangnya jadi lebih banyak juga. Ya. Jadi sebenarnya socialpreneur itu pada saat krisis seperti ini sangat tepat sekali untuk dikembangkan. Karena bukan saja tantangannya ada, tapi peluang untuk membuat suatu manfaat itu jadi besar. Nah, mungkin saya akan bicara sedikit mengenai contoh-contoh aja biar teman-teman yang online tuh jadi semangat lah. Yang pertama kita lihat kalau kesehatan, ya bisnis yang tadi kita nggak bicara hand sanitizer jadi besar. Angkanya saya lihat kalau hand sanitizer, sarung tangan, APD, itu tumbuhnya bisa 10 sampai 50 kali lipat. Ya, yang tadinya kita nggak lihat. Gitu. Dan ada beberapa data juga saya catat ya, ini hanya untuk memberikan suatu semangat ya. Bahwa kan kita tahu nih kalau orang belanja online udah sering, tapi kalau belanja grocery di online itu jarang. Grocery maksudnya yang fresh, buat masak, bawang, beras, lalu juga cabai, lalu apalah semuanya. Nah ini naik 66% selama zaman COVID. Dan bukan hanya 66% jumlah yang order, tapi juga jumlah ordernya naik 20%. Jadi artinya ini membantu rantai daripada ya pangsa makanan lah. Terus juga di dalam zaman krisis ini dari sisi tentu online dokter naik pesat sekali ya. Jadi kita tahu hanya 4 dokter dari 10.000 orang. Nah, dengan online ini ada 2 aplikasi saja itu jumlahnya sudah 45 juta. Untuk unique usernya, 45 juta dibagi ya orang dewasa mungkin 200 juta itu kan banyak. Jadi bisa memecahkan masalah yang tadi hanya 4 dokter dari 10.000 orang. Nah, ini kan menjadi pangsa sendiri. Belum lagi kalau kita bicara pembayaran online dan lain-lain. Nah, ini hanya menggambarkan jangan dilihat ujungnya, wah susah nih bikin aplikasi kedokteran, susah nih bikin aplikasi financial technology, fintech, tapi buntutnya ini kan pasti banyak sekali. Nah, saya yakin nanti Bang Sandi bisa cerita, dan data yang kita selalu lihat ya, untuk menjadi entrepreneur itu adalah keberhasilan seorang entrepreneur, baik besar, kecil, itu 42% itu timing, waktu. Waktu nggak ada yang lebih bagus daripada hari ini. Baru kita bicara leadership 32%, business model, ide, dana itu 14%. Itu sebabnya kalau kita duduk di suatu venture capital, yang kita cari adalah leadership-nya, idenya, timing-nya, karena memang itulah yang menyebabkan keberhasilan seseorang. Nah, melihat daripada entrepreneur ini, terutama social entrepreneur, 2 hal yang sangat penting itu yang kita lihat adalah satu mindset, dan itu nggak bisa dibeli karena mindset positif dalam keadaan sulit tuh nggak bisa dibeli gitu. Ya ada atau enggak. Dan yang kedua adalah speed.
Nah, ini yang belum tentu zaman dulu konglomerat seperti perusahaan grup apapun, grup kami, grupnya Bang Sandi, itu kan besar. Jadi masanya gede gitu kan. Tapi akselerasi kadang-kadang susah karena untuk bisa mengkoordinir organisasi besar kan sulit. Nah, justru inilah yang kita lihat berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha perintis itu menjadi sangat penting. Jadi mungkin yang saya mau sampaikan di sini, nggak ada waktu lebih baik daripada hari ini untuk memulai suatu usaha. Ya. Memang terkadang orang berpikir bagaimana bisa bikin usaha. Tadi angkanya sampai 15 juta orang PHK, ya kan. Lalu kesehatan aja sulit, ya kan. Kita mau keluar aja takut, ya kan. Tapi justru banyak sekali opportunity di balik ini semua. Dan kalau saya sih justru semangat ya di segala level. Karena ada 3 ya perubahan yang kelihatan banget ya. Satu adalah ya jelas semuanya akan bersifat digital. Jadi ketika bicara social distancing, physical distancing itu sangat identik dengan digital. Ya kan nggak ketemu. Ya kan? Tapi kedua jangan lupa bahwa dalam keadaan seperti ini business sustainability itu menarik dan akan diakui. Contohnya di tempat dulu Bang Sandi menjadi wagub bersama Pak Anies. Pada zaman seperti ini, ketika 67.000 birokrat pegawai negeri di mana Pemda Jakarta lagi potong gaji 50%, ini saatnya Pak Gubernur ingin mencoba untuk bis listrik. Jadi artinya ternyata langit biru itu diinginkan untuk berkelanjutan gitu. Dan yang terakhir tentunya untuk grup yang besar mesti berpikir untuk industrialisasi supaya bisa naik kelas karena memang kesempatan itu ada. Nah, terakhir mungkin sebenarnya kan kita pengen ada investasi dari luar masuk, perdagangan naik. Tapi kalau kita lihat ke depannya memang mungkin dalam waktu setahun 2 tahun ini ya masih malu-malu lah. Nah, jadi ini justru kesempatan untuk kita untuk bisa menggapai mimpi-mimpi kita. Istilahnya ginilah yang namanya bisnis sama selalu berat gitu kan. Dan nggak gampang. Tapi ya kayak orang bilang kalau di otak kita itu kan ada yang berpikir bisa sama nggak bisa. Yang lucu tuh dua-duanya bener. Yang ngerasa bisa jadi, yang ngerasa nggak bisa juga nggak bisa gitu. Jadi ya mungkin inilah kesempatan yang baik untuk kita mencoba sesuatu baru. Makasih. Socialpreneurship itu adalah satu gerakan dan di Indonesia sendiri kira-kira di tahun 2000 awal tahun sebetulnya kita sudah lama sekali mengembangkan socialpreneurship tapi kita terminologinya kita nggak pakai socialpreneurship. Malah yang menarik itu waktu saya datang ke Profesor Muhammad Yunus di Bangladesh pada saat itu dia mengakui bahwa ide Grameen Bank, which is like the mother of socialpreneurship, itu datangnya dari BRI dan dia belajarnya di Indonesia. Jadi kita mengenai social entrepreneurship ini sudah berkembang. Ini ada beberapa slide yang mungkin ingin saya sampaikan, tapi pada intinya social entrepreneurship itu adalah mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar kita dengan pendekatan entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Orientasi kewirausahaan yang berbasis inovasi, risk taking, dan sikap proaktif. Nah, ini mungkin data-data menunjukkan ya memang keadaan kita ruwet, mumet, ini angka ketidakpastiannya tinggi, ekonomi jeblok, dan di slide selanjutnya, kenapa socialpreneurship diperlukan? Karena di tengah pandemi ini ada 2 permasalahan inti yang kita hadapi, tentunya kesehatan dan ekonomi. Nah, kesehatan ada pendekatan socialpreneurship seperti Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19, kita melakukan testing, tracing, dan treating. Itu sama teman-teman di Ruang Sandi, kita juga lakukan hal yang sama, dan intinya socialpreneurship memiliki satu semangat bahwa we are all in this together. Jadi kita harus bersatu padu, jangan terpecah belah. Ya ini gambarnya masih berangkulan, tapi sebetulnya harus jaga jarak.
Ini mestinya dilakukannya dengan virtual ya gitu ya. Tapi kita melakukan penyelesaian masalah kesehatan dan ekonomi. Ekonomi gimana caranya? Buka lapangan kerja. Gimana cara buka lapangan kerja? Cari industri-industri yang sekarang justru kita sebut sebagai COVID winner atau COVID defensive. Nah, di mana saja? Kalau kita lihat ternyata sisi-sisi terbaik kemanusiaan, nah ini di slide berikutnya, timbul justru di tengah pandemi. Orang-orang tiba-tiba sifat gotong royongnya, sifat saling peduli, bagaimana mereka menanam dan menuai satu kebaikan itu timbul di sini. Mulai dari kegiatan bagi-bagi sembako, memberi santunan, kasih beasiswa, dan luar biasa. Sisi-sisi terbaik kemanusiaan itu keluar. Dan waktu tahun 2009 kami dirikan Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia atau AKSI, itu masih terbatas pada lingkungan yang sangat sempit. Sekarang hampir semua elemen masyarakat punya satu kegiatan yang memiliki dampak sosial atau disebut sebagai social impact. Dengan melakukan impact investing, apa yang dilakukan oleh Bakri Amanah masuk ke dalam impact investing. Dan kuncinya adalah gimana caranya kita menghadirkan satu kolaborasi yang langsung menukik kepada permasalahan inti. Nah, permasalahan intinya apa? Di slide berikutnya. Permasalahan inti inilah yang kita hadapi. COVID ini, kita sekarang ada mungkin di tengah-tengah badai ini. Angkanya naik turun. Nah, di situ iya betul. Kok tahu? Pinter banget. Baru mau ditunjuk ke situ. Ini telepatinya udah bisa. Nah, ini kita lagi di tengah badai. Kita harus hati-hati karena kita ini belum landai nih. Ini masih menukik terus, masih mendaki tajam gitu. Jadi kita perlu protokol kesehatan yang disiplin dan ketat. Nah, hari ini kita alhamdulillah ya terus menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan. Tadi saya sebelum masuk sini disediakan di propertinya sedikit promosi The Groove Suites by Grand Aston, punya Pak Anin juga. Nah, itu Pak Teguh ketawa langsung. Itu disediakan mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini seperti jarak yang dan gimana kita menghindari kerumunan. Nah, setelah nanti kita melandai, konsepnya itu adalah survive through ecosystem. Kita kembangkan ekonomi kita berbasis kekuatan siapa? Kemandirian ekonomi kita tentunya adalah social impact yang kita ingin hadirkan. Next slide, saya akan cerita, inilah tatanan ekonomi baru pasca COVID-19. Bagaimana kita lihat opportunity yang hadir. Mulai dari sisi kesehatan sampai tadi yang Pak Anin sampaikan, clean energy. Jadi teleconferencing, remote working, MOOC, massive online open course, digital, food. Kayaknya nih grup Bakri ini ada di sini semua nih. Lengkap banget. Kecuali legal kali. Legal, tapi legal ini akan berkembang juga tentunya melalui digital biotech, clean energy, bus listrik salah satunya, dan alternative energy karena semua sekarang mengeluh satu harga yang berkaitan dengan listrik mahal, kuota boros dan lain sebagainya. Benar nggak teman-teman Karang Taruna? Kuotanya tambah boros atau biasa aja? Tambah boros. Tambah boros. Nah, berarti kita harus gimana caranya ngasih solusi kepada saudara-saudara kita yang harus belajar dengan jarak jauh. Nah, itulah bagian dari sociopreneurship. Ada 2 slide berikutnya yang ingin saya sampaikan. Ini keren banget sih. Ini ada satu cerita tentang sociopreneurship di satu yang ada di Discovering Hands. Ini terjadi di Jerman, di mana seorang socio-entrepreneur menemukan bahwa teman-teman dari kelompok disabilitas, dari netra, tunanetra ini ternyata punya satu keunggulan. Di tengah keterbatasannya, mereka bisa mendeteksi secara dini, ya tentu perempuan dengan perempuan ya, kanker payudara. Ini saya garis bawahi perempuan dan perempuan. Jadi teman-teman netra yang perempuan itu bisa mendeteksi jauh sebelum mamogram ada potensi benjolan di tentunya di para perempuan-perempuan yang memiliki resiko menghadapi kanker payudara. Akhirnya 2 hal yang mereka selesaikan.
ini gaya social entrepreneur. Satu, teman-teman dari tunanetra yang mendapatkan lapangan pekerjaan. Kedua, dari calon pasien yang harus melalui mamogram karena mahal atau karena mungkin harus menunggu, bisa mendapatkan deteksi lebih dini. Dan ternyata menariknya ini bahwa ini adalah layanan kesehatan baru, membuka lapangan kerja untuk teman-teman difabel dan tunanetra, dan bisa meningkatkan deteksi dini. Berikutnya sociopreneurs, ini juga keren banget. Ini ada di Nigeria. Baban Gona, artinya better your life. Ini tentang pertanian. Karena sekarang pangan ini sangat rentan, kita kemungkinan masuk ke krisis pangan. 50% tingkat pengangguran kaum muda ini teman-teman Karang Taruna mestinya juga lihat, bisa kita selesaikan dengan pendekatan investasi secara impact di bidang pangan. Yang menarik dari Baban Gana ini adalah anak-anak muda ini di-train untuk menjadi petani-petani milenial dengan metode yang menggunakan teknologi, precision farming, digital farming, urban farming, semuanya ternyata anak-anak muda ini bisa menghasilkan 2,3 kali lipat lebih produktivitasnya dari produksi nasional. Berarti 65.000 petani-petani kecil yang hanya mengandalkan hasil panen bisa mendapatkan pendapatan dan penghasilan yang lebih. Ini luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? 280.000 lapangan kerja bisa diamankan atau bisa terselamatkan. Ini adalah bagian daripada sociopreneurs. Nah, terakhir, ini mungkin peta jalan ya buat kita. Tetap aja akhirnya bolak-balik faktor resiko kesehatan masyarakat. Saya ketemu Pak Ical sekitar mungkin 3 minggu yang lalu. Pak Ical ini ayahnya Pak Anin masih olahraga di tengah pandemi ini rutin. Dan salah satu kita untuk menurunkan resiko kesehatan kita untuk menghadapi COVID ini adalah meningkatkan imunitas. Jadi berolahraga itu penting. Nah, setelah kita bisa turunkan resiko kesehatan masyarakat, kita petakan kegiatan ekonomi mana saja yang paling berdampak untuk lapangan kerja. Nah, saya melihat UMKM, ekonomi keluarga, sektor konsumsi, sektor digital, maupun food, ini menjadi salah satu yang saya sebut sebagai go zone, dan kita masuk ke dalam satu kolaborasi yang menghasilkan social impact atau dampak sosial. Bakri Amanah berhasil merajut ini. Dan saya yakin kalau kita bisa mendapatkan satu inspirasi dari talk show ini adalah bagian daripada kebersamaan kita. Saya ada slide terakhir untuk Pak Anin. Slide terakhir ini untuk ngajak Pak Anin, udah lama kita nggak lari. Pak Anin di rumah saja ini bukan artinya olahraganya di dalam kamar aja, Pak. Kita harus keluar sedikit dapat sinar matahari. Kebetulan saya tadi lewat di Aquatic Arena, sudah buka Pak Anin. Jadi Pak Anin punya beberapa venue yang bisa kita pakai untuk olahraga lari dan renang. Mengajak semua Karang Taruna untuk giat berolahraga. Karena dengan giat berolahraga kita tingkatkan imunitas kita, bangkit dari saat yang sulit, menang melawan COVID. Yes, we can do it.